Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya, perkenalkan, di sini nama saya Wahid Hairul Insan dengan nomor induk mahasiswa 150 362 1046 dari Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang strategi visual untuk mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan. Di sini saya memilih kompetensi dasar, yaitu memahami klasifikasi jalan. Nah, sedangkan pada mata pelajaran konstruksi jalan ini dan jembatan, kita akan mempelajari tentang bagian-bagian dalam pembuatan jalan misalkan, dan juga jembatan. Dimulai dari mengenal macam-macam jenis jalan dan diperuntukkan untuk apa jalan tersebut. Lalu kita membuat desain jalan, juga jembatan. Kita pelajari letak geografisnya, struktur tanahnya gitu. Supaya kita bisa menghasilkan konstruksi jalan yang kuat. Selanjutnya kita akan mempelajari cara merawat jalan. Nah, setelah jalan itu jadi, kita akan mempelajari bagaimana caranya jalan itu supaya terawat dan tahan lama. Namun pada saat ini saya akan membahas tentang kompetensi dasar memahami klasifikasi jalan pada mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan. Yang dimana menurut Udiana tahun 2014, pada kompetensi dasar memahami klasifikasi jalan itu kita akan berfokus kepada 3, yaitu pertama definisi jalan, selanjutnya memahami klasifikasi jalannya, lalu memahami jenis-jenis jalan yang sesuai dengan klasifikasi jalan yang telah kita pelajari tadi. Nah, di sini yang pertama ada definisi jalan. Apa sih jalan itu? Menurut Lubis tahun 2019, jalan adalah prasarana yang didesain dan dibangun untuk orang, kendaraan, atau bahkan hewan, sehingga mereka dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dan juga distribusi barang bisa menjadi lebih mudah dan cepat, serta efisien tentunya, kalau misalkan ada jalannya. Lalu setelah kita memahami definisi jalan, kita akan beralih ke klasifikasi jalan. Nah, sedangkan di sini menurut Al-Mufid tahun 2016, klasifikasi jalan itu yang ada di Indonesia menurut undang-undang itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, klasifikasi jalan berdasarkan fungsinya. Kedua, klasifikasi jalan berdasarkan administrasinya. Yang ketiga, klasifikasi jalan berdasarkan medannya. Dan terakhir, klasifikasi jalan berdasarkan muatan. Nah, mari kita ke klasifikasi jalan yang pertama. Di sini ada klasifikasi jalan berdasarkan fungsinya. Bisa kita lihat di sini, saya tampilkan visualnya jalan arteri. Klasifikasi jalan berdasarkan fungsinya. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi untuk melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh. Nah, minimum pada jalan arteri ini kita bisa menempuh dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, ini seperti jalan-jalan besar di ibu kota Jakarta, jalan utama yang luas dan lebar, di mana kita dapat memacu kendaraan kita lebih besar dari 60 km per jam. Bisa 90 atau 100. Bahkan di Indonesia maksimal itu 120 km per jam. Selanjutnya ada jalan kolektor. Bisa kita lihat, dia lebih kecil daripada jalan arteri, yang dimana digunakan untuk melayani angkutan. Dengan ciri-ciri kecepatan itu harus di atas 40. Kalau tadi jalan arteri 60, ini 40 km per jam, di atas 40 km per jam. Berarti jalan kolektor itu merupakan jalan yang dimana kita bisa menempuh kecepatan kendaraan kita
di antara rentang 40 sampai dengan 60 km per jam, entah 50, 59 itu masih boleh, bahkan bisa disebut jalan kolektor. Selanjutnya ada jalan lokal, yang dimana jalan ini digunakan untuk melayani angkutan juga setempat dengan cirinya perjalanan dekat. Kita nggak jauh-jauh, cuma dekat ke tempat ya kampung, antar kampung biasanya. Nah, kecepatannya biasanya di atas 40 juga masih boleh, bahkan di bawah 40. Selanjutnya jalan lingkungan, jalan umum yang digunakan untuk melayani angkutan juga, tapi jarang biasanya jalan lingkungan ada angkutan. Dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah, entah 10, 20, 30 km per jam. Kita cuma bisa buat mengunjungi tetangga atau ya kita nggak bisa kencang-kencang. Biasanya banyak, ini jalan ini ada di daerah pemukiman biasanya. Nah, selanjutnya kita akan memahami klasifikasi jalan berdasarkan administrasinya nih. Tadi sudah berdasarkan fungsinya, sekarang administrasinya. Nah, di sini saya tampilkan ada gambar jalan nasional yang bertanda ada garis kuning di tepinya. Ini jalan nasional, dia lebih luas dan lebih bagus biasanya. Selanjutnya ada jalan kabupaten, yang dimana jalan kabupaten itu akan menghubungkan antar kecamatan-kecamatan biasanya. Kalau jalan nasional dia menghubungkan antar kota, jalan kabupaten dia menghubungkan antar kecamatan. Selanjutnya ada jalanan kota. Jalanan kota ini jalan di mana yang berada di dalam tengah-tengah kota besar. Nah, seperti yang saya tampilkan di sini adalah jalan kota Jakarta, dan yang di bawahnya jalan desa. Desa itu hanya membuka antar desa, antar RW, antar kampung. Maka jalan desa terlihat lebih sederhana dan lebih kecil. Selanjutnya, klasifikasi jalan berdasarkan muatan. Di sini terdapat muatan 1, rambu-rambu dengan standar 1, 2, 3A, 3B, dan 3C. Nah, jalan itu dibagi 5 jenis berdasarkan kekuatan konstruksi jalannya tersebut, sehingga bisa digunakan sesuai dengan beban kendaraan. Misalkan ke jalan golongan 1, maka yang boleh lewat hanya sepeda motor ataupun kendaraan ringan lainnya. Semakin tinggi angkanya, maka semakin berat pula beban yang mampu ditanggung oleh jalan tersebut. Nah, sini sampai dengan 3C ya, mungkin tronton dengan ban 16 yang satu bannya itu mampu menanggung hingga 1 ton beratnya. Jadi kalau misalkan 16 ya bisa kisaran 16 ton. Selanjutnya, klasifikasi jalan berdasarkan medannya. Karena jalan tadi jalan kota, jalan desa itu tidak terus saja. Di sini ada klasifikasi jalan berdasarkan medannya. Di pegunungan jalan itu relatif berkelok guna menghindari gagal menanjak yang terjadi pada kendaraan-kendaraan berbeban berat. Nah, sini pegunungan dia dibikin berkelok supaya memudahkan pengendara dalam melakukan penanjakan. Selanjutnya perbukitan, hampir mirip dengan jalan pegunungan, hanya saja lebih sedikit kelokannya dibanding jalan pegunungan yang relatif kemiringannya itu lumayan terjal dibanding dengan perbukitan. Nah, jalan datar biasanya jalan-jalan kota yang datar aja, nggak ada naik, nggak ada turun, biasanya di jalan-jalan kota. Nah, setelah tadi saya analisis, setelah saya jabarkan tentang klasifikasi jalan dan penerapannya pada mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan, di sini saya merasa pelajaran tadi itu cocok menggunakan strategi pembelajaran visual. Kenapa? Karena menurut saya memahami klasifikasi jalan, adanya gambar atau diagram dapat membantu siswa untuk mengenali jenis jalan berdasarkan karakteristik fisik serta fungsi yang dimiliki jalan tersebut. Misal, guru menampilkan jalan arteri dengan jalan kolektor dalam kehidupan nyata, sehingga akan membantu siswa untuk memahami perbedaan antara masing-masing jenis jalannya. Selanjutnya, di sini dibuktikan juga oleh Azizat pada tahun 2018 dalam penelitiannya ia dapat menyimpulkan bahwa siswa yang menggunakan audiovisual mengalami peningkatan pengetahuan setelah digunakannya pretest dan posttest dibandingkan dengan yang tidak menggunakan audio visual. Di sini kita lihat peningkatannya cukup signifikan dibanding siswa yang tidak menggunakan visual. Selanjutnya, tidak hanya Azizah, ternyata dibuktikan juga Agung Rinaldi pada tahun 2020 yang juga mengungkapkan bahwa dalam penelitiannya yang dilakukannya, siswa yang menggunakan strategi visual cenderung memiliki grafik yang lebih tinggi dibanding yang tidak menggunakan visual dalam pembelajaran bahasa Jerman yang diteliti.
Di sini ada grafiknya di sebelah kiri menunjukkan bahwasannya visual bisa menambah daya ingat dari para siswanya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.